fokus ke kain-kain tradisional seperti batik sama lurik gitu. Udah next. Nah, tahun 2020 tuh sempat vakum soalnya pandemi. Jadi udah nggak produksi tapi masih ini produksi untuk yang custom. Jadi make by order aja sama ada coba bisnis lain soalnya udah kayak sepi banget gitu gara-gara pandemi. Nah, tahun 2021 itu saya mulai rebranding lagi, uh, mulai dari awal gitu. Di kemudian ikut fashion show di Malang Fashion Week, terus udah nggak pakai kain-kain tradisional, jadi lebih ke arah vintage sama warna-warna pastel gitu. Nah, ini untuk look yang sekarang kayak gini udah nggak pakai kain tradisional lagi. Kemarin saya juga ikut Malang Fashion Week tahun 2022 sama komunitas AFC. Next. Jadi AFC itu komunitas Ikatan Profesi Desainer Nasional. Kita bisa join community atau juga member. Jadi kalau member itu harus punya koleksi yang kontinu, terus ada beberapa syarat lain gitu. Nah, yang saya gabung ini yang community. Community ini nggak hanya desainer, bisa juga fotografer, model, pengusaha, pokoknya yang punya ketertarikan dalam bidang fashion. Benefitnya itu selain bisa belajar sama desainer-desainer profesional, kita juga dapat info-info seputar fashion show. Biasanya juga dapat harga spesial kalau ada show yang diadakan AFC gitu. Bedanya kalau yang member itu mereka bisa ikut GBM atau January Board meeting tahunan gitu yang bahas trend forecast sama kayak agenda 1 tahunnya AFC itu mau ngapain aja gitu. Kalau yang AFC community itu belum bisa ikut. Yang kemarin itu saya sama teman-teman itu tahun 2021 itu ikut Malang Fashion Week. Jadi satu slot diisi 6 orang. Soalnya kan masih belajar kan. Terus yang tahun ini saya isi satu slot 2 orang. Rencananya pengennya tuh tahun depan satu slot sendiri gitu. Udah sih itu aja yang bisa saya share. Oke, jadi barusan itu adalah pengalaman dari Kak Ika ya. Oh ya, jadi aku penasaran nih Kak, tadi itu Brawijaya, latar pendidikan Kakak ini emang dari tata busana atau dari mana nih? Bukan, jadi saya tuh pendidikannya satu sastra Prancis. Belajar fashion itu cuma otodidak sama belajar desainnya tuh di Miracle itu. Oh iya, sastra Prancis di Universitas Brawijaya. Ya ampun, cukup melenceng ya dari sastra Prancis terus sekarang jadi fashion designer ya Kak ya. Iya. Ya, terus aku juga penasaran nih Kak, tiap show itu, terutama yang barusan itu kan Kakak show di Malang Fashion Week. Itu berapa baju sih yang Kakak produksi untuk show itu? Satu slot itu 6 baju. Kemarin kan saya satu slot diisi 2 orang, jadi masing-masing 3 baju. Oh, masing-masing 3 baju. Itu Kakak jahit sendiri atau
Jahit sendiri sih kemarin. Oh ya, jadi 3 baju itu jahit sendiri. Iya. Keren banget sih. Menurut kakak tuh, penting nggak sih seorang fashion designer eh, tahu jahit gitu? Kan nih udah ada bakat gambar nih. Tapi perlu nggak sih aku harus bisa jahit kalau jadi fashion designer tuh? Nggak harus sih, tapi minimal tahu basicnya gitu. Jadi waktu desain itu punya gambaran ini nanti gimana gimananya gitu. Jadi kan kalau misal udah desainnya bagus terus nggak bisa diwujudkan kan juga sayang kan. Oke, benar banget. Oh, oke, mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Oh, sepertinya udah ada sih pertanyaan dari Fan ya. Ini dari Kak Dian. Apakah bisa bertanya kepada Kak Rita? Misal boleh, saya mau izin bertanya. Bagaimana cara gabung IFC Community? Apakah bisa membiayakan itu? Kalau community syaratnya cuma ini sih punya ketertarikan di bidang fashion aja. Kalau untuk biaya ada biaya anggota pertama itu kayaknya sekitar 500.000. Terus mungkin ada biaya pertemuan gitu ngisi kas aja sih. Jadi yang penting ada ketertarikan gitu ya Kak ya untuk join. Tapi misalkan kalau aku tertarik tapi nggak produksi, nggak ngapa-ngapain, boleh Kak? Boleh sih kalau community. Kalau member itu baru ada syaratnya lebih banyak lagi. Harus udah produksi, udah punya produk yang kontinu gitu. Jadi kalau di member itu dipantau. Kayak tahun ini mereka harus punya koleksi, terus koleksinya dibandingkan sama sebelumnya itu harus konsisten gitu. Tantangan ya. Uh, Paling susah itu marketing sih. Soalnya kan sekarang pilihan marketingnya tuh banyak, tapi malah lebih susah gitu. Kayak di marketplace tuh perang harganya kan juga gila banget. Lewat. Terus tantangan apa aja yang dihadapin Kak Risa sebagai brand owner? Tadi udah dijawab sih, yang terutama marketing itu tadi. Oh, marketing ya. Tapi kalau dalam produksi gitu, ada nggak sih yang menghambat misalkan ternyata tahu-tahu kain salah, cuttingan salah, atau enggak baju yang tidak sesuai yang diharapin gitu? Ada nggak sih Kak? Kalau produksi enggak sih, soalnya kita kan produksinya dikit-dikit kan. Jadi enggak terlalu bermasalah. Biasanya produksi dikit dulu, baru nanti kalau udah habis produksi lagi gitu. Enggak sampai numpuk stok terlalu banyak. Terus aku ada pertanyaan nih Kak, aku pribadi. Apakah membangun brand owner itu, membangun brand fashion maksudnya, itu kita joinan atau kita membangun secara mandiri? Bagaimana kan? Ya, jadi kalau mau bangun brand fashion itu kita bisa joinan nggak sih? Atau lebih mending sendirian aja untuk bangun brand fashion? Tergantung kitanya juga sih. Misal kita punya kemampuan di bidang desain, tapi di bidang marketing kita kurang begitu jago, kan bisa join sama yang lebih jago di bidang marketing seperti kata Cece tadi. Terus kalau misal belum bisa produksi, bisa juga dropshipper kan. Yang paling penting itu marketnya sih. Kalau kita udah punya market itu dilempar produk gimana aja kan udah bisa terima gitu. Oke, terus ini di question box Instagram Miresel tuh ada yang nanya juga sih. Jika budget kita minim, apakah bisa tuh kita menjadi brand owner kalau kita budgetnya minim?
Bisa sih, kalau dropshipper kan tanpa ini kan, kita bisa tanpa modal. Aku dulu juga sempat dropship juga sih, kan pandemi itu nggak ini kan, nggak produksi, jadi aku ambil dari yang tanpa label gitu loh. Jadi dikasih label kita sendiri. Terus juga kalau Karisa berkecimpung di dunia fashion ini udah cukup lama ya, udah 5 tahun ya. Iya. Udah pernah show kemana aja Kak selain di Brawijaya Fashion Week itu, terus sama di Malang Fashion Week? Cuma di Brawijaya sama di Malang Fashion Week aja sih saat ini. Sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba juga gak sih Kak selain yang dari Miracle ini? Pernah, dulu pernah ikut lomba desain sepatu juga sih di apa ya namanya, ya kayak di Surabaya gitu. Kalau belajar fashionnya itu kakak udah waktu itu belajar fashion berapa lama sih? Kalau belajarnya tuh otodidak kan, Ya, kalau untuk desainnya cuma di Miracle aja, yang lainnya tuh otodidak sama belajar dari ibu sih kalau jahitnya. oh kalau jahit belajar ke orang tua ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Ada yang mau tanya? Oke, mungkin belum ada ya. Jadi bisa kita lanjut aja dan oke, terima kasih Cece untuk materinya dan waktunya untuk bagi-bagi pengalaman dan ilmu nih buat kita. Sekali lagi terima kasih untuk semua pemateri yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Oke, di sini aku mau berbagi kabar bahagia nih. Berbagi kabar bahagia. Jadi webinar pada hari ini itu adalah rangkaian atau education series di mana tiap bulannya kita ada guys. Bakal kita rutinkan tiap bulan. Aku spill dikit untuk webinar selanjutnya ya. Jadi untuk webinar yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang riset tema. Riset tema tuh apa sih gitu kan? Pokoknya riset tema ini berguna banget untuk kita sebagai pemula dalam membangun brand fashion seperti itu. Pokoknya education series ini nantinya akan membahas step-step dalam membangun brand fashion ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Terus juga education series ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau mau ikutan bisa bagikan kabar bahagia ini ke teman-teman yang mau membangun brand fashion dan keluarga juga. Oke, aku share screen dulu ya. Masih loading ya.
Jadi education series ini kita ada tiap bulan dan biasanya di akhir pekan ya, biasanya hari Sabtu dan sore hari biasanya. Terus juga ada kabar bahagia lagi, ini kok belum. Oke, di sini ini khusus buat teman-teman yang join sekarang. Kita ada free exclusive entrepreneur short course sama founder Miresel nih, sama C. Meriza nantinya dibimbing langsung untuk membangun brand fashion. Nah, syaratnya apa aja sih untuk mendapatkan ini? Dan ini hanya berlaku untuk satu orang yang beruntung ya. Caranya tuh cukup gampang sebenarnya. Oke, ini untuk caranya cukup gampang. Kita cukup memfollow Instagram Miresel Fashion Course, terus bangun personal branding dengan ceritakan kesan pesan dan ilmu yang didapatkan pada webinar pada hari ini, yaitu membangun brand fashion dari nol. Terus post story dan tag Instagram Miresel. Jadi untuk orang yang beruntung dengan kesan pesan dan ilmu yang dia jabarkan, yang paling menarik akan mendapatkan eksklusif short course bareng founder Miresel nantinya. Oke, kabar baik selanjutnya juga ada nih. Jadi untuk teman-teman semuanya, karena sekarang sebenarnya udah pendaftaran bulan November itu diploma udah diskon 50%, tapi khusus teman-teman yang lagi join sekarang nih diskonnya 75%. Dan untuk regular program itu diskonnya 1 juta. Short course itu start from Rp1.999.000 dan free bahan untuk registrasi pada bulan ini. Dan semuanya ini untuk promonya maksimal registrasi itu hari Senin ya. Kalau yang tertarik, nanti aku bisa infokan ke WA ya teman-teman. Selanjutnya, oh iya, kita juga ada kelas offline gratis. Jadi teman-teman bisa nih ikutan kelas offline gratis yang bisa dimanfaatkan buat kalian semua. Dan kelas offline gratisnya ini cuma 1 kali aja sih. Sekaligus di kelas gratis ini ada penawaran menarik nih kalau kalian mau ikutan kelas gratis. Dan kelas gratis ini berlaku selama 2 minggu ke depan. Jadi akhir November ya. Akhir November itu masih berlaku, udah ujungnya gitu ya. Oke, lanjut. Miresel ini waktunya fleksibel sih. Waktunya
waktunya fleksibel. Jadi kita bisa atur jadwal. Karena sistemnya kita itu private dan semi-private. Jadi kalau yang private tuh misalnya mau set jadwal hari Minggu nih, itu bisa banget. Mau set jadwal hari Sabtu setelah pulang kerja gitu, bisa banget. Terus juga misalkan terkendala jarak gitu ya. Itu kita bisa kelas online seperti yang ada di video ini. Itu kita bisa ambil kelas online. Misalkan tidak bisa ke studio. Terus juga biaya program di Miresel itu bisa cicilan ya teman-teman. Cicilannya itu bisa sampai 24 bulan, 2 tahun, bisa juga cicilan 1 tahun, bisa juga cicilan 3 bulan. Kayak gitu. Nah, untuk yang merasa biaya kursus fashion itu mahal, nah itu tadi kebetulan nih di Miresel kan lagi ada diskon tuh yang barusan aku infoin. Jadi nanti aku akan follow up teman-teman bisa tertarik untuk mengambil program atau registrasi ataupun tertarik untuk mengambil kelas gratisnya itu. Mungkin itu saja. Teman-teman misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan via WA. Terus kalau ada yang mau materinya juga bisa hubungin aku yang tadi mengirim link ya teman-teman. Jangan lupa biar nggak ketinggalan informasi tentang education series ini, teman-teman bisa follow Instagram Miresel Fashion Course. Itu nanti banyak banget info-info tentang membangun brand nantinya. Mungkin itu saja. Selamat sore. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Selamat berakhir pekan. Saya Mevita, pamit undur diri. Bye-bye.